Assalamualaikum, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu konstruktor. Di sini konstruktor itu adalah suatu metode spesial di mana dia akan dieksekusi ketika suatu objek itu dibuat. Nah, misalkan kita punya package bernama university. Kemudian di package university itu ada kelas mahasiswa, mahasiswa asing, mahasiswa lokal, dan university demo. Nah, di sini kita akan pakai university aja di sini. Nah, di sini saya punya contoh kelas mahasiswa. Nah, untuk membuat objek dari kelas mahasiswa, di sini kan sintaknya adalah mahasiswa MHS1, kemudian new mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa yang pertama ini adalah nama kelas, kemudian MHS1 ini adalah nama objek, new ini adalah suatu key untuk membuat suatu objek. Nah, di sini mahasiswa kurung ini adalah konstruktor. Nah, jadi ketika kita membuat objek, kita akan mengakses konstruktornya. Ini kita memanggil konstruktor. Nah, misalkan kita punya mahasiswa seperti ini, kita coba buat sebuah konstruktor. Nah, konstruktor itu mempunyai nama sama dengan nama kelasnya. Jadi di sini kalau misalkan kita punya kelas mahasiswa, Anda buat konstruktor bernama mahasiswa juga. Mahasiswa, kemudian kurung, kemudian Anda buat kurung kurawal. Nah, ini adalah konstruktor dari kelas mahasiswa. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita punya konstruktor mahasiswa. Misalkan di dalam konstruktor saya punya perintah untuk mencetak. Anda telah membuat sebuah objek. Nah, di sini sistem. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita membuat suatu objek dari kelas mahasiswa, dia akan mengeksekusi konstruktor mahasiswa di sini. Jadi di sini perintah yang ada di konstruktor mahasiswa akan dieksekusi ketika objek dari kelas mahasiswa itu dibuat. Seperti itu. Oke, baik, kita save, kemudian kita run. Nah, seperti ini. Anda telah membuat suatu objek. Ya. Di sini kita eksekusi konstruktornya dari mahasiswa, kemudian dia mengeksekusi konstruktor dari kelas mahasiswa. Di sini kita punya perintah untuk mencetak. Anda telah membuat suatu objek. Nah, kemudian di sini untuk konstruktor bisa Anda tambahkan access modifier, public, atau no modifier. Nah, di sini saya akan pakai no modifier. Jadi di sini mahasiswa, kemudian di sini perintah. Nah, di sini saya mencoba membuat konstruktor dengan parameter. Nah, di sini caranya Anda masukkan di sini input parameter di dalam suatu konstruktor itu sendiri. Misalkan di sini saya berikan parameter string nama. Seperti itu. Nah, di sini dia menerima parameter nama dengan tipe data string. Kemudian di sini saya tambahkan nama. Nah, seperti ini. Jadi nama di sini sesuai dengan apa yang dimasukkan di konstruktor mahasiswa di sini. Nah, misalkan saya punya di sini new mahasiswa, kemudian argumennya di sini adalah Andi. Berarti di sini kita punya konstruktor mahasiswa, kemudian dengan argumennya Andi, sehingga Andi akan masuk di string nama. Sehingga kita punya nama Andi, kemudian program akan mencetak Anda telah membuat objek Andi. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba run. Saya run. Nah, di sini Anda telah membuat objek Andi. Nah, seperti ini. Jadi di sini untuk mahasiswa, kemudian ini adalah parameter, berarti ini disebut konstruktor berparameter atau parameterized konstruktor. Nah, konstruktor di sini kalau misalkan ada parameter disebut parameterized konstruktor atau konstruktor berparameter.
Nah, ketika di sini saya kosongkan, berarti di sini kan tidak menerima parameter. Di sini dia tidak punya parameter. Kemudian di sini namanya saya hapus. Kita coba run. Nah, di sini error karena di sini ada satu parameter dan di sini kita tidak punya sebuah konstruktor yang menerima satu parameter string. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya coba hapus. Ketika saya run, hasilnya adalah Anda telah membuat sebuah objek. Nah, seperti itu. Anda telah membuat sebuah objek. Nah, di sini saya punya mahasiswa asing contoh. Mahasiswa asing extend mahasiswa. Di sini saya mau coba membuat konstruktor dari kelas mahasiswa asing. Berarti di sini mahasiswa asing Nah, seperti ini. Anda telah membuat sebuah objek dari mahasiswa asing. Untuk mahasiswa saya ubah saja. Di sini Anda telah membuat sebuah objek dari mahasiswa. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya coba untuk membuat objek dari mahasiswa asing. Nah, di sini saya punya dua objek dari kelas mahasiswa, dua objek, yang satu MHS1 dari kelas mahasiswa, yang satu MHS asing 1 dari kelas mahasiswa asing. Nah, di sini untuk yang baris ke-6, dia memanggil konstruktor dari kelas mahasiswa, sehingga yang akan tampil adalah Anda telah membuat objek dari mahasiswa. Nah, kemudian di sini untuk mahasiswa asing, MHS asing 1, new mahasiswa asing, dia akan memanggil konstruktor dari mahasiswa plus mahasiswa asing. Jadi di sini kalau misalkan kita punya default konstruktor seperti ini, mahasiswa asing, otomatis mahasiswa asing dia memanggil konstruktor yang ada di superclass-nya. Jadi di sini superclass dari mahasiswa asing adalah mahasiswa, sehingga isi dari konstruktor mahasiswa ini dia akan dipanggil ketika konstruktor mahasiswa asing ini juga dipanggil. Jadi di sini ketika kita punya MHS asing 1, new mahasiswa asing, di sini mahasiswa asing sebelum dia melakukan perintah, dia memanggil konstruktor yang ada di superclass-nya. Berarti dia memanggil konstruktor mahasiswa, kemudian dia mengeksekusi perintah yang ada di dalamnya sampai selesai, kemudian dia keluar, ya, dia kembali lagi ke konstruktor mahasiswa asing, kemudian kita mengeksekusi perintah yang ada di dalam, kemudian kita mengakses perintah yang ada di dalam konstruktor mahasiswa asing. Nah, seperti itu. Di sini sehingga kita mendapatkan Anda telah membuat objek dari mahasiswa. Kemudian untuk baris yang ke-7, Anda telah membuat objek dari mahasiswa, kemudian Anda telah membuat objek dari mahasiswa asing. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita coba ubah lagi. Di sini kita punya string nama. Kemudian di sini kita tambahkan nama. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita tambahkan juga string nama. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita set untuk mahasiswa, di sini kita punya mahasiswa,
dengan parameter string nama, satu parameter nama. Kemudian di sini kita akan cetak Anda telah membuat objek dari mahasiswa, kemudian namanya siapa. Nah, di sini untuk mahasiswa asing, di sini kita punya mahasiswa asing string nama. Nah, di sini untuk nama, kita akan masukkan ke konstruktor dari superclass-nya. Jadi di sini kalau misalkan kita punya nama, kita harus bikin supernama. Nah, supernama ini kita memanggil konstruktor dari superclass-nya, yaitu konstruktor dari mahasiswa. Nah, kalau misalkan di sini kita tidak punya supernama, di sini programnya akan error. Nah, di sini karena mahasiswa asing di sini, dia harus mengeksekusi konstruktor dari superclass-nya. Sehingga di sini ketika kita mengakses konstruktor dari superclass-nya, kita harus secara eksplisit memanggil super, kemudian di sini sesuaikan dengan parameternya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalau misalkan kita berikan komen nggak bisa. Jadi di sini harus Anda panggil untuk konstruktor berparameter. Di sini Anda punya nama, ya. Kemudian di sini namanya siapa. Namanya siapa, kemudian dia masuk ke konstruktor berparameter seperti ini. Ya. Oke, setelah itu, setelah isi dari konstruktor superclass-nya dieksekusi, kita mengeksekusi baris yang ada di bawahnya setelah super ini. Ya. Oke, sekarang kita coba eksekusi di sini. New MH. Di sini kita punya new mahasiswa, kemudian Andi. New mahasiswa asing kita punya Budi. Nah, seperti ini. Nah, untuk baris ke-6, dia punya Anda telah membuat objek dari mahasiswa Andi. Nah, seperti itu. Karena dia mengakses baris ke-11 sampai ke-13 dari kelas mahasiswa. Kemudian di sini MHS asing, new mahasiswa asing Budi. Budi akan masuk ke string nama yang ada di kelas mahasiswa asing. Di sini namanya adalah Budi. Kemudian super Budi. Ya, super Budi dia mengakses konstruktor yang ada di kelas mahasiswa. Berarti di sini kita punya mahasiswa Budi, kemudian kita print Anda telah membuat objek dari mahasiswa Budi. Setelah itu kita kembali lagi ke baris ke-7 di mahasiswa asing, kemudian kita print Anda telah membuat objek mahasiswa asing Budi. Seperti itu. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini namanya adalah konstruktor chaining atau konstruktor berantai. Baik, nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita buat objek seperti ini. Misalkan mahasiswa MHS1 new mahasiswa di sini kosong. Kemudian di sini konstruktornya saya hapus. Saya berikan komen aja di sini. Untuk mahasiswa asing juga. Nah, di sini kita membuat objek seperti yang kita bahas sebelumnya. Caranya adalah mahasiswa, MHS1 new mahasiswa. Nah, di sini dia memanggil konstruktor mahasiswa kosong. Nah, kalau misalkan kita punya seperti ini, nah di sini kan tidak ada yang diakses, ya kan? Di sini jadi kalau misalkan kita membuat objek seperti ini, mahasiswa MHS1 new mahasiswa, meskipun kita tidak menulis konstruktor di sini secara eksplisit, Java akan membuatkan default constructor dengan body kosong untuk Anda. Jadi Java akan membuatkan Anda seperti ini. Nah, ini adalah konstruktor yang akan dibuatkan oleh Java secara otomatis untuk Anda. Jadi di sini meskipun Anda tidak menulis konstruktor secara eksplisit, tetapi Java akan menuliskan untuk Anda. Jadi di sini ketika kita membuat objek mahasiswa, membuat objek MHS1 dari mahasiswa, jadi kita tidak perlu menuliskan. Ini Java membuatkan untuk kita, seperti itu.